Dan ini dicoba-coba tidak ada respon ya untuk tombolnya. Oh, ada cas, ada ceras. Bentar, ada ceras. Sepertinya nyala. Wow, nyala, sahabat-sahabat sekalian. Mbah Kung, wah, mereknya Mbah Kung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Makandang Arau Sanyong Lahat Sejam Pembindu my amigos todos. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Mas War Service. In this occasion I get a television Toshiba, but just casing only, but the motherboard already modified. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan ini ada TV merek Toshiba tabungnya ya, tapi untuk mainboardnya atau mesinnya ini sudah dimodifikasi. Saya lihat dari belakangnya ya, nanti kita simak ya, kita teliti mengenai pengerjaannya. Langsung aja kita eksekusi, let's go. Okay my friend, this is the front of television Toshiba and this is the back side, bagian bawah belakangnya. Wow, sudah dimodifikasi, already modified with other brand. Jadi sudah dimodifikasi dengan merek lain. Ini dari lubang RCA nya bisa dilihat ya, itu sudah dimodifikasi. Nah untuk kendalanya kita coba ya teman-teman. Ini kita colokkan dulu listriknya, lalu coba kita tombol. Merah ya, lampu indikatornya merah, namun layar tidak nyala. Ini di pencet-pencet programnya juga tidak bisa. Sudah dicoba pakai remote dengan dikode mesin Cina ya, juga tetap tidak berhasil. Ini kira-kira apanya ya, langsung saja kita bongkar. Ini akan kita bongkar. Okay everyone, this is inside of the television. Teman-teman ini ya, jadi bagian dalamnya ini sudah saya buka tapi belum saya lepas tutupnya ya. Ini bisa dipastikan itu mesinnya, mesin Cina ya, ya semacam Wacom ya, atau memang Wacom pokoknya sejenis itu. Nah ini untuk kabel ini masih nempel-nempel ditutup ya, seperti khas modifikasi seperti ini. Nah ini untuk memudahkan akan saya lepas dulu biar tutupnya bisa terlepas dari bagian intinya ini. Ini penampakan bagian mesinnya ya, seperti biasa penuh dengan debu-debu ya. Ini TV Toshiba rasa Wacom ya, Toshiba mesin Cina. Untuk kerusakannya tadi hanya standby, akan kita cek tegangan-tegangan dan yang lain-lain. Untuk mesin TV Cina atau mesin TV kompresi jenisnya ini dilepas dulu ya, untuk skrup-skrupnya ini biar tidak ya. Ini bagian bawahnya kita lepas ya, disingkirkan dulu biar kita bisa ngecek bagian bawahnya, cari tempat yang lebih cocok ya. Nah, ini aja dulu ya. Ini bagian bawahnya nanti ditelusuri satu persatu, kemudian
cek tegangan. Oke, kita lakukan pengecekan. Pertama-tama untuk probe hitam kita taruh di ground ya. Kita taruh di groundnya tabung. Ini sudah terhubung ya, sudah terhubung groundnya. Dan kita awali dengan mengukur tegangan dari B+ saja dulu ya. Kita gunakan skala 250 volt DC. Nah, ini listrik kita colokkan ya. Kita ukur B+ nya. B+ itu dari elko ya, dari elko besar. Elko di bagian sekunder kan listriknya. Dan ini tidak ada tegangan. Wadah, bentar. Ada kok besar 2 ampere 200 lebih. Ini bener B+ apa bukan? Ya bener B+ nya over sampai 220. Apakah itu karena AVO saya yang rusak? Dan ini dicoba-coba tidak ada respon ya untuk tombolnya. Oh, ada cas, ada ceras. Bentar, ada ceras. Sepertinya nyala. Wow, nyala sahabat-sahabat sekalian. Mbah Kung, wah, mereknya Mbah Kung. Nah, ini jadi ternyata mungkin hanya pada tombolnya yang rusak ya. Ini itu kan pakai tombol yang lain ya, ini masih saya coba. Jadi yang bawaannya TV-nya masih di sana ya. Ya, masih di sana. Dan ini saya coba menggunakan tombol dari luar. Ternyata ditekan nyala. Oke kawan, ya TV tadi setelah diberi input ini masih kadang warnanya normal, kadang cenderung hijau. Diketuk belakang warnanya normal. Jadi untuk blok RGB nanti masih perlu disolder ulang terlebih dahulu sepertinya ya. Dan ini yang jelas tombol depan ya, tombol depan ini sudah tidak berfungsi ya. Nah, ini tadi saya coba menggunakan tombol lain. Nah, ini bisa berfungsi. Jadi untuk tombolnya itu yang jelas rusak sehingga posisi standby tidak bisa di start dari tombol. Juga untuk remote-nya sepertinya masih ada kendala dan perlu dicari permasalahannya. Namun untuk yang mati totalnya, yaitu yang jelas karena hanya standby dan tidak bisa start karena tombolnya rusak. Oke teman-teman, untuk warna yang kadang cenderung hijau kadang normal, nanti kita lakukan penyolderan di bagian ini saja, bagian blok RGB. Mengenai hal ini sudah banyak saya bahas di video-video sebelumnya ya. Ini nanti akan saya solder ulang di bagian ini, blok RGB ini. Terjadi drama guys. Tadi saya coba untuk, karena gambarnya yang kadang kedip setelah di solder ulang, saya coba pegang ini ya, pegang resistor yang ada di blok matrix RGB ya. Nah ini ya, ini dekat ini. Nah sambil saya megang itu, saya melihat layar depan. Nah ternyata ada drama, ada tegangan sini ya, tegangan di playback ini bocor dan
ini ya, jadi mengenai masuk ke jempol saya dan berkretek ya tadi. Lalu dari layar yang sebelumnya relatif normal hanya cenderung hijau, ini sekarang seperti ini, jadi gambarnya ketutup. Dan setelah coba ini kadang ada keluar asap di bagian ini ya. Nah ini karena terjadi mungkin ada tegangan besar yang masuk ke sini melalui jari kedua jari saya ini ya. Nah jadi ini terdengar sakit-sakit, nah itu ada asap ya kalau dilihat. Nah jadi yang jelas nanti untuk bagian RGB-nya akan saya cek satu persatu transistor dan resistornya. Mungkin ada yang mati karena ada tegangan ekstra tinggi dari playback ini yang mengalir melewati ini ya, melewati jempol saya ini ke telunjuk dan ke resistor ini. Jadi tadi saya memegang resistor ini ya. Nah, ini yang jelas saat ini keluar asap, blok RGB ya, keluar asap. Nah ada berasap itu yang blok situ, itu apakah resistor yang sana ada transistor, pokoknya nanti dicek ya. Nah ini jadi harus hati-hati ya guys ya, ini tadi juga cukup besar. Nah ini saya cabut dulu. Nah jadi posisi tadi dia megang ini terus dekat ke sini karena tubuhnya cenderung condong ke depan. Nah akhirnya terjadi cerat, tegangan entah berapa volt mengalir dari playback ke sini. Ini sebagai konduktornya ya, jadi lewat jempol ini agak terasa geringgingen ya, ada sedikit mati rasa. Jadi kalau modalnya kesetrum playback, nah, gak apa-apa, namanya juga resiko pekerjaan. Oke guys ya, ternyata setelah dilakukan pengukuran, nah ini untuk resistornya gosong-gosong. Awalnya saya sempat curiga bahwa resistor ini naik harga atau melar, karena kan 100 ohm. Nah 100 ohm kalau kali 10 seharusnya kan jalan sampai setidaknya angka 10 sini ya setidaknya, tapi ini jalan sangat sedikit. Baru kalau di posisi kilo itu mau gerak. Ini sempat saya curigai ini melar, tapi ternyata setelah saya bandingkan dengan ini ya, ada mesin ini dengan nilai yang sama 100 ohm, memang diukur juga seperti itu, yang artinya memang karena multitester saya ini sering kelupaan, jadi waktu posisi ohm terkena tegangan ya kemungkinan untuk akurasinya sudah tidak bisa. Namun nanti ini karena gosong-gosong, nanti akan ketiga-tiganya akan saya ganti untuk resistornya. Kemudian ada sebuah transistor yang ini ya, jebol, tipenya C1815 ini bisa diperhatikan di jarum avometer. Ini pertama di probe hitam di kaki basis, kemudian merah di kolektor, itu jalannya mentok. Nah itu juga hampir mentok, dan yang paling penting probe hitam di kolektor. Nah ini seharusnya tidak boleh jalan ya. Nah itu jalan mentok. Nah, jadi dipastikan untuk transistor ini mati ya. Jadi nanti untuk sementara transistor yang lain yang tipe C2482 ketiga-tiganya relatif bagus. Kalau ada kaki yang jalan mungkin karena di rangkaian, jadi saya asumsikan bagus saja. Nah, nanti kalau memangnya
sudah dicoba diganti transistor yang kecil itu ya, transistor yang kecil diganti. Nanti saya ambilkan dari cabutan ini, dan ya, transistor kecil diganti, kemudian 3 resistor saya ganti. Nanti dicoba lagi, kalau memang masih ada kendala ya diteliti lagi, mungkin transistornya dicopot saja. Tapi sementara saya asumsikan transistor yang 3 ini masih bagus, juga termasuk yang transistor kecil ini ya. Oke, saya akan melakukan penggantian. Jadi saya ambilkan, saya cabutkan dari ini, juga mesin Cina juga. Untuk proses pencabutan ini tidak saya video, jadi langsung nanti setelah begitu ini sudah terpasang di tabungnya gitu ya. Oke teman-teman sekalian, setelah ini ya, transistor C1815 ya, yang sebelah sini ini diganti. Kemudian ketiga resistor yang gosong, nah, ini gosongnya ya akibat karena transistor ini short, sehingga tegangannya atau alirannya itu tidak normal dan menyebabkan resistornya kebakar. Resistornya tadi sangat panas meskipun nilainya masih tetap ya. Nah ini sudah saya pasang, saya ganti ya untuk resistornya, di sini, dan di sini. Yang menuju ke katoda, baik katoda R, katoda G maupun katoda B, katoda red, green, blue, RGB ya. Ini kita coba ya, setelah kita lakukan penggantian, listrik kita colokkan ya. Untuk inputnya sudah siap dari tadi ya. Lalu kita lihat di depan. Nah, gambarnya sudah tidak cenderung hijau, sudah normal warna-warnanya, meskipun agak sedikit redup ya. Kita tunggu apakah nanti menjadi hijau atau enggak ya. Jadi ini sudah diganti komponennya ya, yang terbakar tadi, dan sudah normal meskipun kecerahannya itu ya mungkin karena tabungnya sudah tua. Nanti itu kalau mau ditangani mungkin di kesempatan lain ya. Oke, itulah tadi penanganan TV Toshiba tabungnya saja ya, tapi yang mainboardnya sudah diganti. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Thank you very much for watching. Maraming salamat sa pagbisita. Mo ito obrigado para assistir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.